Pernah nggak sih kamu udah muak banget sama diri sendiri karena nggak pernah bisa konsisten? Padahal kamu udah coba berulang kali tapi masih gagal juga. Kalau iya, kamu nggak sendiri. Video ini buat kamu. Tonton sampai habis. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya kenalin, aku Indri, content creator yang suka sharing seputar self-healing dan personal growth. Kalau ada subscriber lama yang nonton video aku, hai guys, apa kabar kalian? Setelah 3 tahun aku balik lagi, tentunya dengan nuansa konten yang berbeda, tapi semoga tetap memberikan manfaat. Jadi selama ini tuh aku berusaha keras untuk mencari akar masalah kenapa sih aku susah banget konsisten. Nah, di video ini aku akan ceritain pengalaman aku mengatasi susah konsisten. Ada 3 hal yang akan aku bahas. Pertama, apakah susah konsisten itu hanya karena kita emang pemalas? Yang kedua, gimana caranya aku mengatasinya? Yang ketiga, itu adalah game changer yang buat hidupku berubah 180 derajat. Bukan cuma buat aku bisa konsisten, tapi bisa manage hidupku jauh lebih baik. Kalian pernah gak sih, di awal semangat banget ngelakuin sesuatu, entah itu olahraga, ngonten, atau kebiasaan lainnya. Tapi cuma bertahan seminggu. Hari pertama masih semangat, hari kedua masih oke, hari ketiga udah agak lemes, dan seminggu kemudian udah nyerah. Terus bilang ke diri sendiri kayak gini, oke, bismillah, Senin kita mulai lagi. Tapi pas dicoba, sama aja, gagal lagi. Siapa yang relate? Coba komen di bawah. Jujur, ini tuh problem aku banget. Aku udah di titik muak banget sama diri sendiri. Kenapa sih susah banget buat konsisten? Tapi nggak usah khawatir, bukan cuma kita kok yang struggle. Dari penelitian University of Scranton, cuma 8% orang yang benar-benar berhasil mencapai resolusinya. Artinya, ada 92% orang yang gagal. Nah, kenapa bisa gagal? Ayo kita bahas. Dari hasil pencarian aku, ada 5 alasan kenapa kita susah banget konsisten dan gak pernah berhasil untuk capai impian. Yang pertama, tujuan yang gak jelas. Kalian pernah gak ke minimarket, gak tahu mau beli apa, jadi cuma muter-muter, liatin rak, sampai akhirnya capek sendiri dan pulang gak beli apa-apa. Atau malah lebih parah, beli hal-hal yang gak dibutuhkan. Yang kedua, over planning. Kebanyakan rencana, fokusnya ke detail kecil yang gak terlalu penting. Jadinya stuck di fase merencanakan terus, gak jalan-jalan. Dear perfectionist, kalian harus hati-hati terjebak di fase ini. Ketiga, selalu pengen cepet dan gak mau sabar. Kedengarannya sepele, tapi ini tuh ngaruh banget. Karena banyak dari kita ketika mulai itu langsung pasang target yang besar karena merasa bisa. Lupa kalau pemula tetap butuh adaptasi dari langkah kecil dulu. Akhirnya baru juga mulai udah stres, burnout dan ya udah nyerah. Keempat, capek fisik dan mental. Coba deh diingat-ingat, kalian pernah nggak kalau udah capek, mood jelek, langsung males mau ngapa-ngapain? Itu karena kalian udah nggak punya energi. Walau kita udah niat banget, tapi kalau nggak ada energi, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dieksekusi. Kenapa energinya bisa nggak ada? Kenapa bisa habis? Itu kalian sendiri yang tahu, tergantung gimana habit kalian selama ini. Tapi aku ada tipsnya. Terlalu banyak candu. Candu sosial media, candu hiburan, nonton film berepisode-episode, candu main game, candu makan junk food, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita nggak sadar kalau kita sudah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau 5 hal ini terus kita lakukan, wajar kan kalau jadinya kita terus merasa jalan doang tapi nggak ada hasil, terus menyalahkan diri, merasa nggak berguna. Karena kita nggak ngerti kalau sebenarnya masalah kita itu lebih dari sekedar kita nggak bisa disiplin, nggak bisa konsisten, atau kita pemalas. Tapi mental kita yang belum siap berkembang. Nah, gimana caranya aku mengatasi hal ini? Ada 5 langkah yang aku lakukan. Pertama, refleksi diri. Kadang ya, kita tuh nggak konsisten karena kita nggak yakin sama apa yang sedang kita lakukan. Kayak, aku ngapain ya ini? Jadi, coba tanya ini ke diri sendiri. Selain untuk menemukan alasan yang kuat, biar kita tuh juga lebih termotivasi untuk bertahan. Kita juga bisa membuat tujuan lebih spesifik dan terukur. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan metode SMART untuk menetapkan tujuan ya. Yang kedua, learning by doing. Over planning itu kuncinya cuma start before you are ready. Ya, karena emang nggak ada waktu yang benar-benar ideal gitu loh untuk memulai. Seberapa baik pun kita merencanakannya, seberapa lama pun kita mempersiapkannya, kita akan tetap start sebagai pemula. Jadi lebih baik jalan sambil belajar. Walau ada salah, tapi ya setidaknya kita berprogres kan? Yang ketiga, mulai dari langkah kecil dan nikmati prosesnya. Ada satu kutipan bagus untuk ini. Kesuksesan adalah hasil dari langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Which is, ini sulit banget untuk orang yang gak sabaran, ya kan? Nah, banyak dari kita itu gagal konsisten karena kita selalu ingin cepat berhasil. Gak sabar untuk menjalani langkah-langkah kecilnya. Gak sabar untuk menapaki satu persatu anak tangga. Ibaratnya baru mulai lari ya.
langsung pengen 10.000 langkah karena pengen cepet bisa body goals. Akhirnya capek, burn out, nyerah. Jadi nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Mulai dari langkah kecil dulu. Mau olahraga, jangan langsung setiap hari. Coba mulai dari seminggu sekali atau 3 minggu sekali. Angkat beban, mulai dari 1 kilo aja. Walau kesannya kayak, ini mah kecil banget, sepele. Aku pasti bisa. Tapi ya nggak apa-apa. Karena target kita adalah untuk menikmati prosesnya dan membangun habitnya terlebih dulu. Yang keempat, dan yang paling penting adalah punya self-care rutin. Ini adalah cara kita untuk mengisi energi, karena kalau nggak punya energi, ya kita nggak bisa eksekusi. Kalau aku, untuk memastikan mentalku selalu stabil, aku selalu punya ritual setiap pagi atau morning routine. Yang pertama, bangun pagi, ibadah, zikir itu adalah sesuatu yang wajib. Apalagi buat kita muslim ya. Ibadah itu kan kayak meditasinya orang muslim ya. Benar-benar bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Quiet time. Ini tuh sebenarnya kayak bengong. Kesannya kayak cuma diam doang, tapi sebenarnya kepala tuh lagi berdialog gitu, lagi berdiskusi. Fungsinya, kalau aku ya, biar nggak selalu overthinking ketika aku kerja. Caranya, cukup duduk diam, tenang, nikmati semua hal yang ada di sekitar kita, atau dengan segelas teh hangat. Terus morning pages buat journaling, mengeluarkan unek-unek yang masih mengganjal, yang berpotensi bikin mood jelek. Jadi biar aku nggak ungkit-ungkit lagi hari ini, aku keluarkan, aku ikhlaskan, aku lepasin. Yang kedua, bergerak. Tubuh manusia itu kan didesain untuk bergerak ya. Jadi bergeraklah untuk mendapatkan energi. Pernah kan merasa kalau banyak tidur malah bikin capek dan badan pegel-pegel? Nah itu karena emang kebutuhannya adalah bergerak. Bisa olahraga ringan, beres-beres rumah, atau apapun itu deh selain rebahan. Yang terakhir adalah tidur yang cukup dan makan gizi yang seimbang. Jangan begadang, selain bikin mood jelek, kita tuh juga jadi lebih cepat capek, iya nggak? Kan teratur dengan gizi yang seimbang. Ya, kalian paham lah ya ini arahnya kemana. Yang terakhir untuk mengatasi susah konsisten itu adalah kurangi candu yang bisa menguras energi. Candu-candu yang bukan cuman sekedar nyedot energi kita, tapi juga bisa bikin kita jadi nggak fokus sama apa yang mau kita lakukan. Kalau belum bisa berhenti total, minimal banget itu dikurangi. Yang pertama, dengan buat jadwal di jam-jam tertentu, baru boleh buka HP untuk main game, scrolling sampai puas, nonton, dan lain-lain. Yang kedua, batasi penggunaannya, ngeset alarm kah, atau pakai durasi layar. Sekarang kan HP kita udah canggih ya, jadi manfaatkan guys. Studon, ini efektif banget menurutku buat reminder kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya kayak aku begini. Yang keempat, stop normalisasi junk food berkedok self-reward. Makan junk food berlebihan itu bukan cuma nggak baik buat tubuh, tapi juga buat kesehatan mental loh. Bahkan dalam agama pun kita tuh dilarang makan berlebihan, apalagi makan yang nggak baik secara berlebihan. Karena akan mempengaruhi watak seseorang. Jadi kalau sudah rasanya agak sering males, suka tantrum, coba dicek apa yang masuk dalam perut. Nah guys, itu tadi penyebab susah konsisten dan caraku mengatasinya. Tapi tahu nggak apa yang paling powerful dari itu semua? Iya, journaling. Ini adalah game changerku di 2024. Karena jujur aku udah pernah di fase merasa putus asa. Aku ngerasa gagal terus, gak pernah bisa konsisten. Dan aku mulai berpikir kalau kayaknya emang takdirku bukan jadi orang sukses deh. Sampai akhirnya aku dengar satu kalimat ini di podcast. Orang yang punya masalah mental health itu susah untuk berkembang. Jadi turning point aku sih. Aku akhirnya memutuskan untuk ke psikolog. Di sana aku dikasih tugas sederhana, yaitu journaling. Iya, aku tahu, aku juga awalnya skeptis. Apa iya journaling bisa ngatasin masalahku? Tapi ternyata beneran guys, se-powerful itu. Jadi, fokusku saat itu adalah gimana caranya aku bisa mengatasi masalah mental. Ternyata, susah konsisten, pemalas, gak disiplin, itu cuma masalah di permukaan doang. Jadi, saat aku ngatasin masalahnya, alhamdulillah banyak banget perubahan yang aku alami. Karena dengan journaling ini, aku tuh jadi lebih ngerti pola pikirku seperti apa. Aku bisa handle overthinking yang selama ini bebanin pikiranku. Aku bisa lihat pola perilaku yang buat aku gagal dan gimana cara aku perbaikinya. Aku bisa menemukan solusi setiap kali aku stuck, lebih bisa mengendalikan diri. Mental stabil, ya aktivitas juga jadi lebih stabil. Itu yang aku rasakan. Nah, kalau aku sendiri, journaling adalah caraku untuk ngobrol sama diri sendiri. Dulu aku gampang mood swing. Setiap kali ada tantangan, aku langsung pengen nyerah. Tapi setelah aku journaling, aku jadi lebih paham apa yang sebenarnya aku rasakan dan kenapa aku sering gak bisa konsisten. Soalnya nih ya, ada hari dimana aku males banget mau konten. Aku tuh gak langsung menyalahkan diri
atau langsung ngecap diri aku sebagai pemalas dan gak becus atau apalah itu ya. Tapi aku mulai nulis di jurnal, kenapa sih aku malas hari ini? Apakah aku capek? Apakah aku takut kontennya jelek? Atau aku cuma butuh istirahat sebentar? Nah, dari situ aku bisa cari solusi. Aku jadi tahu kebutuhanku sebenarnya apa, jadi gak langsung nyerah gitu aja kayak biasanya. Nah, itu guys, sedikit tentang journaling. Kalau kalian pengen lebih tahu, atau mungkin kalian udah tahu dan pengen nyoba tapi bingung dari mana, aku udah siapin free ebook Rewrite My Life. Intinya bukan cuma pengalaman aku doang, tapi aku juga siapin worksheet yang bisa langsung kalian pakai untuk buat journaling. Jadi aku mau ngajakin kalian semua untuk make it possible 2025, possible ngelakuin apapun yang kita mau, mengejar apapun yang kita impikan dengan download worksheetnya dan mulai journaling sekarang juga. At least lakukan ini selama 30 hari biar kalian juga ngerasain manfaatnya guys. Oke, segini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bantu teman-teman untuk mulai cicil langkah kita untuk meraih impian di bulan ini. Terakhir, boleh dong kasih tahu aku gimana respon kalian tentang video ini. Kasih kritik, saran, atau mau nambahin juga boleh. Silahkan. See you di next video guys. Bye-bye.